Kalau memang Dewan Pendidikan itu ingin jadi lembaga yang dihormati, dihargai karena pekerjaannya sangat mulia untuk pendidikan, buang dulu juga di sekolah-sekolah itu juga buang bahasa-bahasa bahwa guru tanpa tanda jasa, tidak ada presiden kalau tidak ada guru, tidak ada bupati kalau tidak ada guru. Sekarang balik, tidak ada koruptor kalau tidak ada guru, kan gitu kan ya. Tidak ada penipu kalau tidak ada guru, sama aja. Jadi harus semua membuang rasa bahwa dia itu petantang petentengnya itu buang dulu. Itu kapitalisasi. Dan bahwa di dunia pendidikan ini adalah nomor 3 lembaga terkorup, ya, gitu, lembaga terkorup di Indonesia. Betul. Oke. Jadi kesimpulannya bagaimana? Enggak, jadi begini, jangan disimpulkan dulu, masih ada banyak yang belum keluar ini. Kompleks permasalahan. Enggak, kesimpulan dari konteks barusan itu. Enggak, jadi apa yang belum? Jadi begini Bung Aliman, ada banyak persoalan, gitu ya. Kalau mereka harusnya bicara tentang PPDB ini seperti apa di awal sebelum dimulai, gitu kan. Mereka harus punya rekomendasi seperti apa dan dibuka ke publik juga ikut mengawasi. Kenapa? Anak-anak mereka juga akan sekolahkan seperti itu. Yang SD seperti apa, yang SMP seperti apa, yang SMA seperti apa. Sehingga patokannya selain aturan-aturan yang memang bikin dibuat dan dipublish oleh gubernur mungkin yang SMA gitu ya, terus oleh bupati yang SD SMP. Itu ya kita ada ada tempat, kita merasa punya tempat untuk mengadu, masyarakat punya tempat untuk mengadu. Jangan ngadu ke G25 ini lembaga donor yang membantu kebutuhan siswa itu. Pinginnya kita sebetulnya tidak ikut-ikut di urusan yang beginian, tapi ya meriang melihat kondisi seperti ini gitu loh. Masa apa Pak Basuki tahu bahwa tidak ada aduan ke Dewan Pendidikan? Kalau saya makro saja berpikir tentang ini. Toh ternyata tidak pernah ada proses publish gitu yang mereka jalan atas pengaduan siapa dan rekomendasi itu setelah itu apa kan begitu kan. Hasil kerjanya. Hasil kerja mereka apa? Gitu. Bukan petantang petenteng di sana, petantang petenteng di sini, petantang petenteng seakan-akan petantang petenteng itu cara kerja mereka kan goblok kalau seperti itu, gitu loh maksud saya. Iya, Barisan, kok enak sekali kayaknya ke Dewan Pendidikan. Emangnya ada apa sebetulnya yang diketahui dan yang tidak diketahui publik terkait dengan urusan kinerja dan Dewan Pendidikan? Karena kerja-kerja Dewan Pendidikan, saya tidak tahu itu individualistik atau sistemik atau apa itu. Mereka itu tidak lebih dari LSM, oknum-oknum LSM yang keliling ke sekolah-sekolah itu. Dewan Pendidikan ini kan lembaga resmi kan gitu kan? Iya. Kenapa kok bergaya seperti LSM? Kalau mereka itu menyerap aspirasi masyarakat, itu kan tetap harus dipublis. Apa persoalan yang ingin mereka ketahui misalnya, persoalan apa yang muncul, dipublis supaya masyarakat bisa memberi masukan. Saya juga tidak tahu apakah ada link pengaduan Dewan Pendidikan untuk menyerap aspirasi masyarakat. Enggak ada. Lo denger ya? Enggak denger saya. Tako bodek yang kita lo ngerti. Berarti sembunyi-sembunyi. Terbatas kan gitu. Namanya dipublis itu semua publik harus bisa menjangkau kan gitu. Atau apakah pernah ada misalnya pamflet di sekolah-sekolah, apabila ada keluhan laporkan ke Dewan Pendidikan, ada kan enggak ada. Atau kalau kita buat semacam tantangan ya Pak Basuki ya, tantangan. Karena yang selama ini menjadi keluhan adalah transparansi terkait dengan urusan data ya peserta didik baik di SD, SMP, SMA yang menjadi penerima program-program pendidikan baik itu KIP dan yang lain. Dewan Pendidikan ini kan badan resmi. Bisa kan nggak kira-kira Dewan Pendidikan nanti untuk minta kepada Diknas bagaimana membuka itu di masing-masing unit? Ya harusnya bisa. Ini ada publik. Karena begini, maksud saya Dewan Pendidikan ini justru menjadi penengah dari persoalan birokrasi dan persoalan ketertutupan itu sehingga pada akhirnya masyarakat bisa mendapatkan pelayanan yang terbaik. Jadi begini, Bung Aliman, ada bahkan saya ingin mengatakan saya tidak bisa menyalahkan kawan Lisang menyampaikan tentang beberapa temuan yang muncul bahkan mungkin pengaduan kepada dia terkait persoalan rasa bebannya itu. Iya, kinerja Dewan Pendidikan. Tetapi kita juga tidak menutup mata ya bahwa ternyata sekolah, kepala sekolah gitu ya, dan guru-guru itu banyak yang bermasalah gitu. Tetapi cara penanganannya bukan cara penanganan yang seperti itu. Itu loh gobloknya, gitu loh maksud saya.
gobloknya kok. Gitu loh. Iya. Itu kan pola penanganan yang goblok menurut saya. Satu umpamanya terkait PPDB, terkait umpamanya kebijakan sekolah tentang seragam. Ada sekolah yang SD ya, yang merubah celana dari celana pendek ke celana panjang, gitu kan. Itu kan seharusnya pakai cara, karena itu berbiaya, gitu kan. Apakah ini sudah terpantau? Ini beban loh, di samping beban-beban yang lain kan begitu. Ada wali ya. Terus umpamanya bagaimana penetrasi Dewan Pendidikan, bagaimana penetrasi cabang dinas umpamanya terhadap persoalan-persoalan seperti itu. Saya melihat karena uang juga ada di sekolah-sekolah ini sudah sangat besar, seakan-akan sekolah ini sangat memiliki otonom sehingga kayak tidak ingin diotak-atik gitu loh. Bahkan ada yang mengatakan jangan lapor polisi loh kasus yang seperti ini. Kenapa? Pada akhirnya ketika umpamanya ini diselesaikan, ujung-ujungnya akan ngambil uang sekolah untuk bayar. Untuk bayar itu. Gitu loh, untuk bayar itu gitu loh. Ada bahasa-bahasa seperti itu yang berseliweran di mana-mana. Gitu loh. Ya. Jadi cukuplah yang kerja tentang berita itu LSM yang ingin meras-meras itu, yang Bung Rizal itu juga sudah tahu. Listnya itu siapa-siapa saja dia tahu. Gitu. Pak Rizal, nah ini penegasan kan bahwa memang ada di persoalan di unit sekolah, di unit sekolah tentang masalah bagaimana penyelewengan uang-uang pendidikan yang masuk ke sekolah. Saya tadi kan nanya, apa kita tidak memenangkan Dewan Pendidikan untuk bagaimana mentransparansikan baik nama-nama peserta didik baik dan baik yang menjadi penerima program-program itu bahwa KIP. Oh iya dong, harusnya itu menjadi data terbuka gitu ya, yang bisa diakses bukan ditutupi tanpa harus berkonflik di KI umpamanya gitu kan. Ada permohonan ke arah sana itu tidak direspon kan begitu. Ya, maksudnya saya ke Mas Rizal, apa tidak kalau Dewan Pendidikan nanti mampu untuk bagaimana itu dijadikan sebuah kebijakan seluruh Bangkalan ya, dari SD sampai SMA untuk mempublikasikan uang-uang sekolah, uang-uang negara yang memang diberikan kepada peserta didik atau pada sekolahnya, agar betul-betul transparan di setiap unit itu. Apakah itu tidak menutupi dosanya atau tidak mengampuni dosa-dosanya Dewan Pendidikan selama ini? Saya ampuni. Kalau itu bisa. Kalau itu bisa, dan karena saya yakin tidak bisa. Karena tidak ada keinginan. Ini kan masih belum. Enggak, tidak bisa. Makanya Pak Desa mau tantang. Kalau memang Dewan Pendidikan itu ingin jadi lembaga yang dihormati, dihargai karena pekerjaannya sangat mulia untuk pendidikan, buang dulu juga di sekolah-sekolah itu juga buang bahasa-bahasa bahwa guru tanpa tanda jasa, tidak ada presiden kalau tidak ada guru, tidak ada bupati kalau tidak ada guru. Sekarang balik, tidak ada koruptor kalau tidak ada guru, kan gitu kan ya. Tidak ada penipu kalau tidak ada guru, sama aja. Jadi harus semua membuang rasa bahwa dia itu tentang petentengnya itu buang dulu. Itu kapitalisasi. Dan bahwa di dunia pendidikan ini adalah nomor 3 lembaga terkorup kan gitu, lembaga terkorup di Indonesia. Betul. Kan gitu. Dewan Pendidikan ini kalau memang ingin jadi lembaga yang memang betul-betul dihargai di Bangkalan, karena setelah belasan tahun tidak pernah ada Dewan Pendidikan, kita berharap besar adanya Dewan Pendidikan ini bisa memperbaiki sistem. Setelah Bangkalan ini ada dalam masa kegelapan, kan ya, sekarang Dewan Pendidikan masih terjebak dalam jahiliyah itu. Karena apa? Yang masuk di situ 80% adalah orang titipan yang tidak mampu. Nah gitu, buktikan kalau kalian itu mampu. Tipsnya ini nih, tipsnya. Jadi dari zaman kegelapan menuju ke zaman keguritan. Ya, jadi mari kalau memang konsen di urusan dana pendidikan, bos, BIP, minta data semua, buka semua, bukan seolah-olah ditutupi. Betul. Buka saja semua. Paling tidak di sekolah itu buka, gandeng ke komite sekolah, dibuka saja di situ siapa saja siswa penerimanya. Dibuka di media. Ini kan jangan beralasan ini kalian saja tidak tahu, kita ini sudah rapat internal. Internalnya kapan, di rumahnya siapa atau di rumah makan mana kan gitu. Publis semua apa saja. Dulu tahun 2000 Dewan Pendidikan itu sudah ada waktu zamannya Pak Bupati Fatah, Muhammad Abdul Fatah. Tahun 2000. Wah, itu setiap minggu pasti mengeluarkan rilis karena saya waktu itu wartawan di Radar Madura. Ya, jadi setiap itu ada rilis bahwa Dewan Pendidikan sudah bekerja ini. Mereka peka sekali terhadap persoalan yang muncul di masyarakat. Peka langsung mengambil sikap, berkoordinasi dengan DPRD. Peka sekali, walaupun itu hanya berupa rekomendasi dan tanggapan. Ini sekarang tanggapi saja tidak. Tapi yang muncul individual di medsosnya masing-masing seolah-olah bekerja, padahal itu bukan kerja. Dewan Pendidikan itu bukan kerja begitu.
tapi rekomendasinya muncul kan gitu. Nah, kalau itu bisa terjadi, bisa terbuka data itu, jangan sedikit-sedikit nanti saya laporkan, saya pecat, saya laporkan. Bukan, buka saja datanya itu semua supaya komite sekolah tahu, wali murid tahu semua, dan akhirnya timbul inisiatif dari masyarakat, dari murid, orang wali murid kan begitu. Jadi peran aktif masyarakat akan tumbuh. Partisipasi masyarakat dari murid, dari pihak pengawasan partisipatif. Iya, itu kan memang tujuan Dewan Pendidikan kan itu. Publis apa kerja mereka supaya kita merasa nggak sia-sia menggaji mereka ini. Kalau tahun ini Dewan Pendidikan mampu mendorong semacam itu, maka Dewan Pendidikan dianggap diampuni dulu dosa-dosa sebelumnya. Iya, kalau mampu ya. Minimal itu apa? Punya kemauan dulu. Enggak, seakan-akan apa namanya ya? Seakan-akan kok ada bahasa apa namanya? Kalau mampu diampuni dosanya itu seperti apa gitu? Mampu untuk mendorong bagaimana transparansi itu hadir di setiap unit dan mampu untuk bagaimana menimbulkan pengawasan partisipatif terhadap masyarakat. Ya, makanya konsep saja programnya, bekerjalah sesuai dengan itu, sistemnya dijalankan gitu kan. Ada RT-nya itu. Gitu ya. Dan setelah itu masyarakat akan memberikan penilaian gitu kan. Artinya kita ini kan bukan persoalan like dan dan dislike gitu kan, tidak. Artinya kita melihat bahwa kenyataan yang kita hadapi di persoalan pendidikan ini memang sangat kompleks dan peran Dewan Pendidikan itu hampir bisa dikatakan tidak ada di situ. Belum terlihat sama sekali. Belum ada. Kan gini, Pak Saya tidak pernah membaca rekomendasi. Kompleksitas pendidikan, kompleksitas persoalan pendidikan itu salah satunya adalah berawal dari ketertutupan ya, ketertutupan yang betul. Kalau Dewan Pendidikan Kabupaten Bangkalan mampu untuk mendorong seluruh stakeholder pendidikan dari unit terbawa sekolah baik SD, SMP dan SMA mengumumkan seluruh neraca keuangannya dan juga program-program pendidikan yang ada pada peserta didik itu betul-betul terbuka di situ kan akan menimbulkan dan pengawasan partisipatif. Itu baru keuangan, bukan itu aja padahal kerja Dewan Pendidikan. Pekerjaan untuk sampai pada tahap itu bukan pekerjaan ujuk-ujuk. Saya yakin bahwa genderan perang itu akan mendapatkan perlawanan. Dari siapa? Ya dari sekolah lah. Dari sekolah. Nah, memang Dewan Pendidikan dibentuk untuk iya, saya justru senang ketika melihat ini, gitu loh. Seperti ada pengaduan dan segala macam, itu kan perang. Karena satu, sekolah kan juga melihat kamu ini siapa, kok tahu ujuk-ujuk datang, programmu apa gitu kan, atas nama apa gitu, yang datang seperti kamu ini sudah banyak, aku bener gitu loh sekolah itu kan gini gitu loh. Dewan Pendidikan ini kan Dewan Pendidikan legal kan, lembaga. Kalau ini justru didorong oleh Dewan Pendidikan dan saya tunggu dan saya akan berikan apresiasi yang sangat luar biasa, paling tidak di aspek ngomong transparansi jika mereka berhasil. Bukan urusan mengampuni dosa dan tidak. Kenapa? Dosa mereka juga masih sangat banyak gitu loh. Makanya menurut saya kalau ini betul-betul bisa didorong Dewan Pendidikan agar keterbukaan betul-betul terbuka gitu ya sampai ke unit sekolah, ini menurut saya kan justru secara tidak langsung juga akan membangkitkan pengawasan partisipatif terhadap masyarakat. Saya senang, artinya bahwa publik satu mendapatkan haknya. Siswa merasa terdampingi gitu ya. Yang ketiga, sekolah akan hati-hati gitu kan. Kerjaan-kerjaan teman-teman G25 dan teman-teman yang peduli pendidikan itu akan mulai terkurangi kan begitu. Tapi saya katakan bahwa kerja-kerja seperti ini bukan kerja-kerja malaikat, kerja-kerja yang bisa langsung bisa dilakukan dan mengubah dunia. Tidak gitu loh. Kalau memang mereka selama ini tidak bekerja dengan baik gitu ya, tahu-tahu besok mau menyulap dunia pendidikan ini akan begitu saja akan baik, sudahlah, saya tidak percaya. Pesimis banget Pak. Ya karena memang tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa mereka bekerja by sistem. Pesimisnya Pak. Saya tabrakan dengan persoalan itu sudah dari tahun ke tahun dan tahun ini pun juga seperti itu, Bung Alima. Pesimisme Mbak Dazuki ini karena tidak percaya kepada oknum Dewan Pendidikan atau fungsi Dewan Pendidikan? Saya percaya terhadap fungsi, gitu ya. Saya percaya terhadap sistem. Tetapi yang berjalan, yang menjalankan ini seperti apa selama itu ini? Yang tidak dipercaya. Kalau ternyata yang LSM bekerja dengan gaya LSM-nya, sudah bisa jadi Dewan Pendidikan, jadi LSM aja, gitu loh maksud saya.
Kayak gitu. Apa artinya fungsi sistem ini kalau ternyata polanya juga masih seperti itu gitu loh. Ini sebetulnya kan sebuah ide yang datang di meja ini untuk agar bagaimana ini salah satu istighfar gitu ya dari dosa besar yang dilakukan oleh Dewan Pendidikan. Ini untuk bagaimana kita memberikan beban kepada Dewan Pendidikan untuk mendorong agar seluruh unit sekolah itu transparan sebagaimana yang kita bicarakan barusan. Iya. Karena kalau itu terjadi, otomatis ini akan berdampak luas pada Zuki. Ya. Lah, caranya bagaimana? Memang harus ditekan, ini kebijakan negara dan hanya bisa untuk berkoordinasi itu secara fungsional Dewan Pendidikan. Kan gitu Pak Rizal. Jadi begini, Gimana? sudah Bangkalan ini sekarang sudah tidak ada pemimpinnya ya. Sekarang Dewan Pendidikan juga ada yang berlagak seperti pemimpin juga, Lebih dari pemimpin ya. merasa mampu di urusan pendidikan, kan gitu. Jadi begini, paling tidak supaya kita percaya ini, kita loh sampai sekarang tidak pernah tahu program apa yang dimiliki Dewan Pendidikan ini, tidak ada. Sampai sekarang programnya apa, tahun ini apa, tahun berikutnya apa, tahun berikut itu kan yang sistemiknya begitu. Kalau G25 kan jelas programnya dia. Begitu ya. Iyalah, programnya apa, sehingga masyarakat bisa mengawasi program tahun ini belum jalan. Dan itu ketika itu diumumkan, itu partisipasi akan tumbuh. Bahwa Pak ini pengaduan tidak ada. Misalnya minimal gini loh Mas Iliman, membuka hotline pengaduan, enggak ada. Bagaimana mereka menyerap aspirasi? Hotline pengaduan aja tidak ada. Terus rekomendasinya apa ke bupati? Kalau ada, kalau tidak jalan berarti apa? Memang Bangkalan betul-betul tidak punya pemimpin gitu. Terus kalau itu tidak jalan rekomendasi itu, bagaimana pengawalannya seperti apa? Kalau mereka tidak mampu, nggak usah malu, gandeng lembaga stakeholder yang lain, LSM yang punya integritas tinggi terhadap pendidikan, tokoh masyarakat yang memang dia konsen di dunia pendidikan. Nggak usah malu, nggak usah merasa saya bisa. Lah programnya aja lo nggak ada, kita mau bantu apa? Tiba-tiba saya dibilang apa solusinya? Lo programnya aja nggak tahu kok minta solusi. Programnya apa? Nanti kita sumbang solusinya paling tidak gitu. Jangan minta saya yang kerja karena saya nggak digaji di situ. Memang kemudian orang-orang yang di dalam ini juga terlalu banyak merangkap. Dan pekerjaannya penting-penting seolah-olah tidak ada orang lain. Betul itu. Merangkap semua. Jadi ini, jadi itu, jadi ini, jadi itu. Jadi nggak ada orang lagi di Bangkalan ini, sudah krisis kepemimpinan. Hanya itu saja. Ya itu saja. Ya, kadang justru honornya juga sama-sama dari negara loh. Sama-sama negara, dua gaji. Dua gaji gitu. double gaji. Oke, Pak Dazuki, closing statementnya terkait dengan masalah ini. Ya, kok mau di closing ini masih banyak. Terlalu banyak nanti nggak ada yang dengar. Enggak, Jadi jadi dua begini, seri. jadi begini yang ingin saya sampaikan, ini kan Dewan Pendidikan ini hanya salah satu bagian. Ya. Saya sebetulnya ngomong hanya ini karena besarnya persoalan tentang pendidikan deh ya. Satu aspek, satu sektor di Bangkalan yang ketika kita bicarakan juga ternyata masalahnya beranak pinak kan begitu. Jadi ya dinas pendidikan juga kita harus soroti gitu. Karena persoalan juga ada di mereka. Sekolah juga kita harus kuliti karena uang ada di situ dan ternyata mereka masih berbisnis demikian rupa gitu kan. Dan transparansinya juga tidak ada kan begitu gitu kan. Artinya peran sekolah memperbaiki kualitas lulusannya, kurikul mutunya gitu kan, terus transparansi penggunaan dana bosnya, PIP dan segala macam. PIP ini bocor bukan gimana BOP gitu kan. Jadi ada dana bos, ada dana yang kalau bos ini kan dana pusat, ada yang dana juga dari provinsi itu. Ya, BOP ya. Sekolah ini benar-benar digerojok gitu loh sebenarnya. Kalau umpamanya ternyata besaran uang yang sedemikian rupa itu tidak tidak bisa meningkatkan kualitas atau mutu pendidikan di masing-masing sekolah ini, ada apa kan gitu. Sampai ada bahasa, kepala sekolah sekarang udah beli mobil yang mahal-mahal gitu. Saya tidak mau bicara itu gitu ya. Tetapi ternyata memang terbukti ada banyak persoalan tentang bos dan segala macam. Dan ini seharusnya juga
tidak menjadi celah bagi LSM dan Dewan Pendidikan untuk main-main justru. Kok tidak menjadi celah? Celah main-main dalam artian pengawasan itu dilakukan by sistem gitu kan, dan menjadi rekomendasi, termasuk kalau perlu direkomendasikan kepada aparat penegak hukum. Datang mereka laporkan gitu secara institusional, Dewan Pendidikan melaporkan sekolah ini. Keren itu bro, Ya. gitu loh. Keren itu gitu loh. Itu yang diharapkannya. Ya harusnya begitu gitu loh kan, tapi berani Jangan justru menjadi tukang palat. Pak Tutuk yang bilangnya, dan otomatis menjawabnya itu mungkin sudah ada dalam pikirannya yang sudah tersimpan begitu rapi gitu ya, meskipun tidak apa namanya ingin tidak dikeluarkan karena memang sudah ada di sininya, langsung keluar tukang palak gitu. Barista silakan. Maksudnya Pak, closing statementnya, saya tidak. Dewan Pendidikan ini kan menjadi harapan besar waktu itu, Ya. waktu ide awalnya cuma supaya dihidupkan kembali. Walaupun pada akhirnya saya pribadi tidak menyangka bahwa yang duduk yaitu orang-orang seperti itu, yang tidak punya, yang menurut saya jujur memang saya nilai tidak punya kemampuan di dunia pendidikan, tidak punya kemampuan. Bahkan mereka saya yakin juga tidak punya kemampuan untuk menganalisis, dan itu 70% anggotanya begitu. Dan mereka hanya orang-orang yang cari kerja. Karena awalnya nganggur, cari kerja, masuklah di Dewan Pendidikan dengan sistem titip. Saya tidak apa-apa, tidak masalah siapapun jadi anggota Dewan Pendidikan. Yang penting programnya jelas, kerjanya benar, betul, rekomendasinya bagus untuk dunia pendidikan. Bukan, saya berharap guru, murid ini sudah tidak mengadu kepada saya kan, karena tidak punya LSM, tapi sudah mengadu nasibnya itu atau keluhannya itu ke Dewan Pendidikan. Ketika masih banyak yang mengadu ke saya, berarti Dewan Pendidikan sudah tidak berfungsi di situ, tidak percaya kepada Dewan Pendidikan. distrust ya. Dan distrust di sini. Nah, untuk mengembalikan itu fungsinya Dewan Pendidikan, karena masih sampai tahun 2025, masih lama ini, masih ada waktu untuk memperbaiki. Saya tidak seperti Pak Dasuki bilang seperti simsalabim langsung berubah. Ya. Tidak, tapi setidaknya ada perubahan. Ada perubahan di minimal bukan di sekolah dulu, di dinas pendidikan. Karena kita tahu kan yang saya sebut dari tukang kepul itu dari mana sistemnya, dari atas hierarkinya kan ya. Dari atas itu sudah tidak ada. Kan iya. Kemudian hal-hal yang tidak benar yang sudah diinstruksikan oleh gubernur, presiden, menteri itu sudah tidak terjadi lagi di Bangkalan dengan pengawasan oleh Dewan Pendidikan. Kalau memang ada indikasi perbuatan pidana yang sudah ditegur tidak bisa direkomendasikan, silahkan atas nama Dewan Pendidikan selesaikan melalui jalur hukum. Boleh, kenapa tidak? Boleh. Atau silakan Dewan Pendidikan ini berkoordinasi dengan Komisi D, dengan Bupati langsung, dan terus kegiatan mereka itu dipublis supaya masyarakat tahu dan memberi masukan. Bukan dipublis itu supaya kelihatan ini loh saya kerja, bukan, cuma untuk menyerap aspirasi masyarakat. Ini kan tidak. Mereka itu kerja individu. Bahkan hanya 1-2 orang aja yang kelihatan kerja, yang lainnya saya sampai sekarang tidak tahu siapa saja anggota Dewan Pendidikan itu dan siapa saja yang masih aktif. Seolah-olah ini aja kerja 1 orang. Gitu ya. Saya tambahin terakhir, Bung Aliman. Artinya masyarakat itu siap membantu kerja-kerja mereka, Siap. gitu ya. Jika satu dipublish, kelihatan bahwa mereka melakukan kerja-kerja by sistem dan transparan tentu. Kenapa? Masyarakat itu menilai, gitu ya, kinerja mereka didasarkan pada apa yang mereka baca, gitu kan? Kenapa? Dunia ini sudah sangat terbuka. Ngapain justru mereka menutup? Ngapain mereka minta transparansi kepada sekolah, minta data kepada sekolah, tetapi mereka sendiri justru tertutup, gitu loh kan? Artinya kerja-kerja yang menginspirasi, yang justru bisa membangun kekuatan secara bersama-sama dengan orang tua murid, dengan kelompok-kelompok peduli dan segala macam, tidak menjadi bagian dari justru yang menutup-nutupi sesuatu, gitu ya. Dan masyarakat juga bertanya-tanya, ngapain aja selama sekian tahun kok tidak ada yang kita baca tentang kerja mereka, tidak ada yang perbaikan setelah mereka ada di aspek pendidikan ini. Saya kira itu. Nah, bukan kalau saya yang merekomendasi itu siapa saya. Gitu. Kalau Dewan Pendidikan harusnya kan lebih punya power di situ, harus didengar. Kalau RAR misalnya sembah saya, ya siapa itu? Dianggap angin berlalu. Iya. Pemirsa, itu sebetulnya pokok persoalannya. Tapi dalam pikiran saya, meskipun mungkin ini masih ada dalam pikiran saya saja,
Kalau Dewan Pendidikan mampu untuk mendorong seluruh stakeholder pendidikan, baik itu dinas pendidikan atau sekolah-sekolah unit sekolah, untuk transparan terhadap dana pendidikan yang dianggarkan dan dialokasikan kepada setiap unit pendidikan, itu transparan, baik itu siapa yang menggunakannya dan yang lain, by name by address, dari BOP, dari PIP, dari KIP dan yang lain dari masing-masing unit sekolah, untuk bagaimana membangkitkan pengawasan partisipatif. Insya Allah itu bagian dari istighfar, meskipun terlalu banyak dosanya, tapi ini bagian dari istighfar dari Dewan Pendidikan. Hari ini sebetulnya dari kedua aktivis ini sudah sangat distrust terhadap kinerja dan perilaku Dewan Pendidikan. Bahkan kecenderungannya Dewan Pendidikan tidak ada fungsi dan tidak ada manfaat sama sekali, justru menjadi beban bagi pemerintah daerah, beban kepada oknum-oknum pendidikan yang di bawah. Justru ini meresahkan gitu ya, karena tidak bekerja secara sistemik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.